Kabupaten Indramayu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Indramayu juga dilalui oleh jalur utama Pantura yang merupakan jalur nomor 1 urat nadi perekonomian Pulau Jawa. Total jumlah penduduk Kabupaten Indramayu pun mencapai lebih dari 1.871 jiwa. Karena letaknya yang dekat dengan pesisir pantai, masyarakat Indramayu memiliki pekerjaan utama yang umumnya sebagai nelayan, petani, dan petambak. Banyak dari masyarakat Indramayu yang menabungkan pendapatan hasil jerih payah, banting tulang atas pekerjaan sehari-hari mereka ke bank, yang tidak terbatas pada bank umum, tapi juga ke Bank Perekonomian Rakyat atau BPR, terutama karena keberadaan BPR yang dekat dengan masyarakat. Tentu dengan harapan bahwa uang tabungan mereka akan aman ketika disimpan di bank. Namun sayangnya, terkadang justru terdapat BPR yang salah urus dalam hal tata kelolanya. Salah satunya BPR Karya Remaja Indramayu atau BPR KRI. BPR KRI merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Ya pemirsa, saat ini saya berada tepat di depan dari kantor BPR Karya Remaja Indramayu atau BPR KRI yang sejak 12 September 2023 izin usahanya telah dicabut oleh OJK. Dan karena izin usaha telah dicabut, maka kegiatan operasional bisnisnya resmi dihentikan. Mengacu kepada pengumuman oleh OJK, penyelesaian hak dan kewajiban dari BPR KRI akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum izin usaha BPR KRI dicabut sebagai akibat dari kondisi kesehatan bank yang terus memburuk, pada 28 April 2022, BPR KRI telah ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif. Setahun kemudian, 29 Maret 2023, BPR KRI ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus karena tingkat kesehatan bank yang terus mengalami pemburukan. Hal inilah yang menyebabkan ditetapkannya status BPR KRI sebagai bank dalam resolusi pada 5 September 2023, lantaran bank sudah tidak dapat lagi disehatkan dan diserahkan kepada LPS. Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, Suwandi menjelaskan, LPS melakukan proses pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah dengan didahului oleh proses rekonsiliasi dan verifikasi untuk mengetahui apakah simpanan sudah memenuhi ketentuan penjaminan, serta membentuk tim likuidasi pada 15 September 2023. Harus tercatat gitu ya, kemudian nasabah tersebut tidak membuka keuntungan di atas wajar atau melebihi bunga wajar. Kita lihat apakah nasabah memperoleh suku bunga di atas LPS yang kita tidak. Kemudian yang ketiga, nasabah tersebut tidak terlibat atau tidak terkait dengan tindakan yang merugikan bank yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Ketiga hal itu yang kami pastikan untuk nasabah-nasabah perlindungan. Kalau lolos dari ketentuan 3 itu, maka LPS akan menetapkan sebagai simpanan yang layak dibayar. Nah, itu pekerjaan pertama. Pekerjaan yang kedua, LPS menunjuk tim likuidasi. Ini ada 5 orang yang menjalankan proses likuidasi. Tugas dia adalah melakukan pencairan penjualan aset-aset semua BPR ini untuk kemudian uangnya digunakan untuk membayar kepada kreditur. Krediturnya salah satunya adalah LPS, karena LPS membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpanan. Salah satu nasabah dari BPR KRI, yakni Sudiro, bercerita dirinya sudah 12 tahun menjadi nasabah BPR KRI. Dia adalah pensiunan guru pegawai negeri sipil. Pada awalnya, dia menabung di BPR KRI tidak ada masalah yang terjadi. Namun situasi mulai berubah pada awal 2023. Berawal dari beberapa nasabah yang tidak dapat mengambil dana,
Kemudian pengambilan dana kembali bisa dilakukan, tetapi dengan ketentuan pembatasan Rp500.000 dan harus melalui antrean yang panjang. Akibat keanehan yang terjadi di BPR KRI, dirinya pun mengaku sempat ikut melakukan demo dan melakukan audiensi terkait nasib simpanan nasabah di BPR tersebut. Sampai akhirnya, dia mendapat kepastian bahwa ada pembayaran dan jaminan simpanan dari LPS. Nah ternyata sekarang sudah terbukti, alhamdulillah ternyata di luar perkiraan kami, bayangan kami, ternyata sangat mudah sekali pengembaliannya dan sangat puas sekali kami kepada LPS tentang pelayanannya ini lewat bank kantor BRI cabang Indramayu. Sementara itu, nasabah lain yang merupakan pensiunan PNS, yakni Sri Sunarti, mengaku dirinya sudah mendapat pembayaran atas simpanan dananya dari LPS. Sebelumnya, Sri mengaku telah menjadi nasabah BPR KRI selama 15 tahun dan memiliki simpanan berupa tabungan dan juga deposito. Menurut Sri, proses pencairan dana simpanan yang dijamin LPS sangat mudah. Pihak LPS membantu nasabah yang menempatkan dana sesuai ketentuan penjaminan melalui bank penyalur yakni Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Indramayu. Alhamdulillah sebentar Mbak, mudah sekali, bahkan nggak nyampe 1 jam itu uang yang tadinya dari BPR yang di LPS langsung ditransfer ke BRI gitu. Hanya itu kan persyaratannya aja ya, itu biasa ada KTP, kemudian bilet deposito, kemudian buku tabungan saya serahkan, kemudian langsung dibaca di sana di BRI. Nah langsung saya nunggu hanya sebentar bisa langsung transfer. Selain pengalaman dari Sri dan juga Sudiro, tim CNBC Indonesia juga berkesempatan untuk bertemu dan mewawancarai nasabah BPR KRI lainnya. Saat ditemui, Nahdlatul yang merupakan salah satu nasabah BPR KRI mengaku dirinya pernah membuka tabungan bersama istrinya. Keduanya pun sudah menabung di BPR tersebut selama 5 tahun. Namun saat Nahdlatul dan istrinya ingin mengambil sebagian dana mereka, mendadak dana tersebut malah tidak bisa ditarik dan membuat keduanya kebingungan. Padahal dana tersebut mereka butuhkan untuk keperluan operasional toko material yang dimilikinya. Kita paling tidak khawatir ya, sementara karena didesak oleh harus bayar tukang, harus bayar ini kuli karyawan gitu. Sales juga pada nagih, sehingga karena harus dibayar, kami sempat utang dulu sama saudara, karena punya uang sekalipun kan nggak bisa ditarik. Senada, putra Nahdlatul yakni Bangga yang ikut menemani ayahnya saat diwawancara mengungkapkan bahwa dirinya sempat melakukan berbagai cara untuk menginformasikan permasalahan yang keluarganya hadapi di BPR KRI kepada pihak LPS. Mulai dari masuk ke website LPS, menelepon call center, hingga mengirimkan pesan secara langsung ke akun media sosial dari Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa. Nanya, gimana Pak, ini ibu saya butuh banget uangnya. Ya dia jawab, ya tenang aja Mas, semuanya masih diproses, tapi akhirnya insya Allah akan dicairkan. Jadi intinya butuh waktu aja katanya. Terus kita cek di papan namanya, ternyata kita ada di situ tulisan nama ibu saya dan saya. Langsung persyaratannya kalau nggak salah KTP sama nomor rekeningnya, buku rekeningnya. Habis itu berapa hari udah langsung cair sih kayaknya, gampang. Terkait dengan permasalahan utama atas dicabutnya izin usaha BPR KRI hingga komitmen LPS membantu nasabah dari BPR ini, kami pun berkesempatan untuk bertanya dan mengonfirmasi secara langsung hal ini kepada Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa. Oke Pak Purbaya, mungkin boleh dijelaskan kepada kami sebetulnya apa sih yang menjadikan BPR KRI ini menjadi bank yang bangkrut atau bank gagal? Utamanya ada mismanagement di BPR ini. Jadi ada kredit-kredit yang nggak jelas dikasih ke siapa, terus setelah jatuh tempo juga dibuat kredit palsu, sehingga pada akhirnya bukunya jelek dan ketika diperiksa ketahuan bank ini banyak bolongnya di sana-sini. Dan diperiksa manajemen juga kurang bagus, sehingga OJK menyalahkan ke LPS dan LPS menganalisa dan memutuskan untuk
melikuidasi bank ini. Memang sebetulnya berapa sih Pak total aset DPK dan juga jaringan dari BPR KRI saat ini? Aset bank ini cukup besar, sekitar 270 miliar rupiah. DPK-nya mencapai 334 miliar rupiah. Dan cabangnya ada kalau nggak salah di 16 cabang tersebar di Kabupaten Indramayu ini. Jadi BPR ini cukup besar dan salah satu BPR yang terbesar yang ditangani oleh LPS selama 17 tahun terakhir. Oke, selama 17 tahun terakhir. Dan untuk tahun ini ada 2 BPR juga ya Pak ya? Ada 2, satu lagi di Jawa Timur sekitar 13 miliar, kecil dibanding sini. Setiap tahun kira-kira LPS menangani on average ya selama 17 tahun rata-rata sekitar 7 sampai 8 BPR, tapi tahun lalu tidak ada. Jadi lumayan bagus, tahun ini baru 2. Baik Pak, sejauh mana pembayaran klaim penjaminan simpanan oleh LPS kepada nasabah BPR? Oh, target kita kan kalau standar internasional 7 hari mesti masuk langsung diganti. Tapi kan internasional memang kita beda sistemnya. Di BPR kita nggak secanggih sistem perbankan internasional. Jadi tetap saya paksakan 7 hari pertama 30% dana sudah siap di BRI atau bank-bank yang menyalurkannya. Dan sampai sekarang sudah 280 miliar rupiah yang sudah disalurkan ke nasabah. Jadi kita bergerak cukup cepat. Lalu untuk aset bank ini sendiri Pak, apa yang LPS akan lakukan? Kami sedang mencatat semua aset-asetnya. Nanti aset-aset yang bagus kalau dalam bentuk kredit mungkin dialihkan ke bank lain. Tapi aset-aset hardware seperti bangunan dan lain-lain kita akan nilai. Nanti kita akan lelang secara bertahap. Biasanya sih returnnya yang nggak bisa nutupin uang yang kita keluarkan. Ini paling nggak bisa ngurangin biaya cukup signifikan. Baik, lalu sekiranya apa Pak sebetulnya pesan Bapak kepada nasabah agar tetap percaya kepada bank? Oh, kami akan semakin seringlah dengan media menceritakan keadaan LPS bahwa sekarang LPS itu suatu yang tidak perlu ditakuti, tapi perlu disenangin karena kami adalah sahabat nasabah dan kami selalu menjaga uang nasabah dan kami akan yakinkan masyarakat bahwa uang kami cukup banyak, ada 210 triliun untuk menjaga uang nasabah di perbankan di seluruh Indonesia. Jadi kita akan jalankan program sosialisasi yang lebih masif lagi dari sekarang. Oke, terima kasih banyak Pak Purbaya. Terima kasih, Mbak. Sehat, sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih. Ya, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan nasabah BPR KRI secara beberapa tahap. Hingga 24 Oktober 2023, proses pembayaran klaim penjaminan simpanan oleh LPS telah dilakukan sebanyak 3 tahap dengan total nilai sekitar 280 miliar rupiah ke lebih dari 25.171 nasabah. Sementara itu, nilai simpanan total di BPR KRI pun tercatat sebesar 337,17 miliar rupiah. BPR KRI merupakan BPR ke-119 yang ditutup oleh LPS sejak beroperasi pada tahun 2005 silam. Menempatkan dana di BPR juga sesungguhnya merupakan keuntungan tersendiri bagi masyarakat karena keberadaan yang dekat dan juga biasanya dikelola oleh warga lokal, sehingga menganut unsur kedekatan yang kental. Selain itu, BPR merupakan bank yang diawasi oleh OJK layaknya bank umum dan dananya dijamin oleh LPS. Namun selama masyarakat paham betul ketentuan penjaminan dana oleh LPS. Selain itu, kita harapkan tentunya bahwa tidak ada lagi BPR yang akhirnya terpaksa ditutup karena kesalahan pengelolaan. Dan juga yang terpenting adalah masyarakat ataupun warga ini tidak ada lagi yang menjadi korban karena kurangnya literasi dan edukasi keuangan. Demikian dari Indramayu, saya Shania Latas dan juru kamera Bayu, tim liputan CNBC Indonesia.